Oke. Ren boleh di unmute, kita bisa mulai. Masih di mute kamu suaranya. Oke, udah Mas. Oke, ya sudah. Oke, hai Reni, selamat pagi. Pagi Mas Dani. Apa kabar Reni? Luar biasa, kabar sehat Mas Kabar Dani. sehat Mas Dani ya. gimana? Alhamdulillah sehat juga Ren. Kita sudah lama nih nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol ya Ren ya. Mhm. Ya, Gimana Mas Ren, Dani? betul. Heeh. Jadi seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya gitu ya. Jadi kita hari ini ketemu Mhm. setelah kita janjian kemarin ya. Iya. Kita akan ketemu dalam sesi yang disebut sebagai sesi coaching Ren. Mhm mhm. Tuh. Jadi sesi ini adalah sebuah sesi komunikasi yang tujuannya lebih kepada bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang mungkin Mhm. ada pada diri Reni, Iya. gitu ya. Jadi saya juga informasikan bahwa sesi ini bersifat konfidensial dan rahasia. Kemudian saya pastikan bahwa sesi ini juga apa namanya memakan waktu nggak lebih dari 1 jam gitu ya. Mhm mhm. Kemudian nanti Reni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tujuannya adalah supaya nanti apa yang mungkin menjadi tujuan ataupun goals-goals dari Reni bisa saya bantu untuk temukan dan saya bantu untuk bisa apa namanya buat sebuah rencana-rencana ke depannya seperti apa. Mhm. Ya, oke. Ren boleh cerita dulu nggak Ren, sekarang Reni Apa tuh? ada di cabang mana, kemudian sudah berapa lama gitu Ren? Kalau aku sekarang aku lagi ada di cabang Wisma Pondok Indah. Nah, Oke. kalau untuk udah berapa lamanya sih, aku masuk tuh di tahun 2017. 2017 itu aku ditempatin di Warung Buncit, di Oke. Warung Buncit. Setelah tahun 2017 itu aku setahun sih di sana. Setahun di Warung Buncit, habis itu aku keluar dulu sih. Keluar dulu nih dari Sun Life, terus baru di bulan Mei kemarin tuh aku gabung lagi, aku join lagi di Sun Life. Terus penempatan pertama nggak langsung di Wisma Pondok Indah. Jadi aku ditempatin di Metro dulu, di Metro Pondok Indah, baru aku dipindah ke cabang sini deh, di Wisma Pondok Indah. Oh gitu. Jadi Hmm, jadi Reni sebelumnya sudah pernah join sama Sun Life di 2017 ya Ren ya? iya, betul betul Mas Gitu. Dani. Dan kemudian penempatannya pun di cabang Buncit, Warung Buncit ya? Betul di Warung Gitu. Buncit. Oh cabang besar tuh Ren. Mas. Ya betul ya. Terus di sana selama 1 tahun ya? Betul satu tahun di Kemudian sana. setelah itu Reni keluar dulu, Betul, kemudian aku baru join lagi resign sama Sun Life di bulan Mei tahun 2020. 2020. Betul. Bulan Mei 2020. Oke. Eh, Betah Ren dan gimana menurut Reni apa namanya eh, lingkungan bekerja gitu atau mungkin alasan apa yang membuat Reni merasa eh, Sun Life tuh baik atau nyaman gitu? Hmm. Menurut Reni apa? Lingkungan kerjanya sih asik sih Mas. Ini sih banyak yang ditanya, "Kenapa balik lagi nih, Ren?" Gitu kan. Hmm, Tadinya kan udah resign nih 2 tahun, kok tiba-tiba balik lagi. Mungkin karena kan Reni udah cobain nih dari lingkungan kerja yang lainnya, kenapa Reni bisa balik lagi, karena memang, oh ternyata lingkungannya itu juga nyaman, kita kan bisa ketemu dengan orang-orang baru di cabang, kayak kerjasamanya oke, gitu. Itu yang bisa ngebikin Reni untuk balik lagi ke Sun Life, oke. gitu sih Mas Dani. Oke, kalau dari hubungan antara Reni dengan teman kerja, dengan Mhm, atasan, dalam hal ini siapa area sales manager gitu ya.
Mhm mhm. area sales manager ataupun dengan mitra dalam hal ini teman-teman RM ataupun dengan branch manager, kalau menurut Reni gimana? Menurut Reni hubungannya sih kayak seru aja gitu, Mas. Jadi kayak bisa kayak teman, kayak kita bisa jalan bareng, kadang di luar kerjaan ya. Di Mhm. kerjaan pun kita bisa sambil kayak happy bareng, kayak ngejar target bareng gitulah. Oke oke. Seru-seru kok untuk kerjaan di Seru? sini. Oke, seru ya? Mhm, Oke. Kalau saya mungkin bisa simpulkan atau saya mungkin bisa catat gitu ya apa yang mungkin Reni sampaikan, bahwa pekerjaan ini cukup nyaman gitu ya buat Reni ya? betul. Betul, oke. Nah, kalau pertanyaan berikutnya lebih ke arah motivasi. Apa sih yang Mhm. Reni merasa atau, motivasi apa yang membuat Reni harus, tetap terus bekerja gitu ya, kemudian, apa namanya, eee, tetap bekerja kemudian, ya apalagi di pekerjaan ini gitu. Kan pekerjaannya nggak gampang ini ya. Mhm mhm. Boleh Walaupun nggak nyaman tapi nggak terlalu gampang gitu ya, Mas? betul, selain daripada tadi nyaman gitu ya, kemudian motivasi apa yang membuat Reni merasa bahwa, ini pekerjaan yang asik gitu loh buat saya? Mmm, sebenarnya sih motivasinya gini ya, Mas, karena kan, saya punya keinginan nih, saya punya cita-cita dari hasil saya bekerja tuh apa. Jadi kan karena kan kita kan kerja tuh udah kayaknya tuh kalau kerja apalagi ngomongin target kayaknya udah pusing kan, kalau nggak didukung sama lingkungan yang asik, lingkungan yang nyaman, itu kan kayak bikin kita kerjanya jadi males, bikin kita kerjanya jadi nggak fokus, bikin kita Mhm kerjanya jadi nggak total, mhm kayak banyak kerjaan jadi yang terbengkalai. Jadi kenapa Reni untuk balik lagi pun, karena Reni pikir, "Oh Reni punya cita-cita banyak nih, akan seperti ini," tapi Reni juga butuh lingkungan yang mendukung, kayak mhm, lingkungan yang asik, lingkungan yang enjoy, lingkungan yang bisa bikin Reni nyaman untuk bekerja, bisa lebih fokus lagi, bisa lebih baik lagi kerjanya. Gitu Mas oke Dani. oke. Jadi selain motivasinya adalah, mendapatkan banyak sekali, pencapaian gitu ya, Betul. dapat dapat, duit, dapat komisi, tapi Mhm, juga betul. pekerjaannya dan lingkungannya juga nyaman gitu ya. Iya. Dan sekarang dua-duanya didapatkan Reni di pekerjaan ini? Mungkin nggak selalu beriringan didapatkan ya, kadang didapatkan ini, kadang yang ini nggak dapet, kadang dua-duanya didapatkan gitu. Oke, tapi memungkinkan nggak dua-duanya didapatkan? Memungkinkan sih, Mas. Nah, kalau memang memungkinkan untuk dapat dua-duanya, menurut Reni apa yang harus dilakukan oleh Reni? Kan Reni tadi bilang bisa mungkin salah satunya didapat, salah satunya enggak. Yang ini didapat, yang ini enggak. Bisa juga Mhm dua-duanya. Kalau menurut Reni mhm. sendiri, apa yang harus dilakukan oleh Reni supaya Reni dapat dua-duanya? Jadi Kalau untuk kenyamanannya dapat, kemudian, targetnya juga achieve, dapet, targetnya juga dapat, heeh. betul. Jadi kayak balik lagi sih, Mas, kalau lingkungannya kan udah ngedukung nih, kita udah Mhm asik sama partner kerja, tinggal kita, ngebangun strategi-strategi lagi, gimana caranya kita untuk capai target. Kalau misal target, cara yang ini udah nggak bisa dapet, oh ternyata bulan ini kita nggak achieve nih karena kayak gini, kita coba untuk gali lagi, mencari strategi yang baru untuk jualannya supaya kita bisa achieve target. Kena nasabah ini gimana ya, Mas? Kan kemarin kita nggak berhasil nih kayak gini, kita coba mhm. lagi dengan cara yang baru. Kayak gitu sih, Mas. Oke oke oke. So, kalau, menurut Reni sendiri, sebenarnya target secara jangka panjang, Mhm, di pekerjaan Reni sebagai, insurance advisor tuh apa, Ren? jangka panjangnya ya? Mhm. Secara jangka panjang di pekerjaan Reni sebagai seorang insurance advisor di Sun Life. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin untuk karir ya, Mas? Karir ya? Mhm. Oke. Jadi apa bayangan, Reni di 1 atau 2 tahun ke depan, apa namanya, di Sun Life? Setidaknya bisa mendapatkan naik level atau kita bisa dapat reward yang lainnya, kayak gitu sih, Mas. Naik Bisa level atau mhm, mendapatkan reward? iya. Oke. Karena kan di luar komisi tuh banyak tuh dari Sun Life reward-reward yang lain. Ya ya. Oke. Kalau, reward itu kan sifatnya, pencapaian terhadap apa yang kita sudah dapat kemudian, Iya iya iya. saya rasa, kita ngomongin reward apa namanya, target pencapaian untuk
trip ataupun sebagainya gitu ya. Itu kan Heeh. sebenarnya mengikuti kalau misalnya targetnya tercapai, kemudian, Oke. pencapaiannya konsisten gitu ya, secara Mhm. otomatis mungkin terbantu untuk mencapai atau mendapatkan reward-reward ataupun, trip gitu ya. Mhm mhm. Nah, saya tertarik dengan apa yang tadi, Reni sampaikan yaitu apa namanya, naik level. Iya. Jadi, eee, setuju nggak kalau kalau misalnya sesi kali ini, di sesi coaching ini, mungkin disepakati sama Reni gitu ya bahwa, eee, apa yang mau kita bahas secara spesifik adalah gimana caranya atau, bagaimana Reni bisa mencapai, eee, level, atau bisa bisa naik level. Kalau Mhm Reni mhm sekarang mhm. levelnya di apa? Aku di Sekarang insurance partner. sekarang insurance advisor. Mhm. Berarti, eee, apa namanya, gimana caranya Reni bisa naik ke level Ke berikutnya di Oke. level senior insurance advisor gitu ya? Mhm. Oke, kalau boleh saya tahu, kira-kira kondisi-kondisi yang ada saat ini, bisa digambarkan nggak? Kondisinya tuh seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan, apa ya, goal ataupun tujuannya Reni tadi. Reni tuh berharap di 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, kira-kira Mhm mhm. kira-kira maunya setahun atau 2 tahun yang akan datang? Kalau untuk naik level sih pengennya di 1 tahun ya, Mas, ya. Satu Jadi tahun, nanti oke kan jadi kayaknya oke pengen tiap tahun tuh kayak naik level gitu loh. oke Karena oke, kan masih banyak nih level-levelnya. betul betul. Jadi kalau kalau, apa namanya, Reni, merasa bahwa setahun dari sekarang, Reni melihat Reni ada di posisi naik sebagai senior, insurance advisor gitu ya. Mhm. Nah, boleh nggak saya dikasih, gambaran tentang kondisinya, ya, kondisi saat ini yang ada di Mhm. lingkungan ataupun yang ada di pekerjaannya Reni gitu ya. Entah itu terhadap kondisi cabangnya, kemudian Mhm. kondisi terhadap kemampuan Reni sendiri dalam hal, skill ataupun pengetahuannya Reni, Mhm kemudian, mhm. bagaimana hubungan Reni dengan teman-teman di cabang dan sebagainya. Bisa nggak Reni gambarkan kondisinya saat ini seperti apa? Oh, boleh boleh. Bisa bisa. Bisa, Mas Dani. Seperti Jadi apa tuh? kalau mhm, kalau untuk kondisi kondisi cabang ya, karena kan mungkin Reni udah pernah nih dari cabang yang sebelumnya, terus Reni dipindahkan lagi ke cabang yang sekarang. Kalau menurut Reni, cabang yang sekarang tuh, sangat baik, sangat menerima gitu loh, Mhm. dengan kondisi A, dengan kita kan ada partner yang lainnya juga, itu oke Mmm, lah mhm balance gitu loh, mhm. Mas. Jadi tidak terlalu membandingkan dan bisa menerima masukan, mau mendengarkan, mau discuss gitu loh. Jadi, oke lah gitu loh untuk mendukung Reni supaya, oh Reni kan punya nih, punya impian untuk naik level lagi. Mhm Nah, menurut Reni kondisi cabang saat ini tuh mendukung dan sangat baik gitu loh untuk Reni bisa mencapai supaya Reni bisa naik level. mhm Dan untuk kondisi partner, rekan Reni pun dengan kerjasama kayak misalnya ada after sales atau apapun kayak pembagian visit dan segala macamnya, itu juga baik-baik saja dan kita bisa mhm kerjasama dengan baik. mhm Kayak untuk dengan atasan pun, Reni ada masalah, Reni ada kendala, atau Reni ada kesulitan, ASN pun mendukung gitu loh, mau oke, membantu dan cepat. Jadi kayak untuk rekan rekan kerjanya pun juga tadi balik lagi nih seperti Reni jelaskan di awal itu asik, kita bisa ngobrol sesuai lah, ada pembagian untuk di mana kita bahas tentang pekerjaan, di mana kita mmm, bahas tentang kehidupan sehari-harinya, mhm. gitu. Gitu sih Mas Dani. Oke, artinya, kondisi kondisi cabang, kondisi, eee eee, hubungan antara Reni dengan teman-teman di cabang, kemudian dengan, Mhm, leader juga sangat mendukung ya? iya mungkin mungkin nggak selamanya baik-baik saja ya, mungkin kan Mhm ada beberapa kali kendala, ada mhm crash dengan, rekan kerja, dengan, rekan-rekan RM, ada yang mhm nggak setuju, ada mhm yang pokoknya ada sih kendala-kendala kayak gitu, cuman masih bisa teratasi. mhm. Oke, kalau, dalam hal, kemampuan ataupun, pengetahuan-pengetahuan Reni, untuk Mhm. mendukung, apa namanya, plan ataupun goal-nya Reni tadi gitu ya, supaya naik level di tahun depan. Menurut Reni, kalau mungkin saya kasih skala gitu ya, 1 Mhm. itu paling jelek, 10 itu sempurna. Reni sekarang ada di berapa nih?
Dalam Aku hal kemampuan, kemampuan ya, pengetahuan, dan sebagainya. 1 aku itu paling kurang, 10 paling bagus. di Reni ada di 8 berapa? sih Mas Denny, 8 8. ya? Jadi kan mungkin karena mungkin masih ada kurang-kurangnya, jadi kadang kalau ya ada Oke training atau ada Reni kurang paham dengan, pengetahuan yang tentang produk atau apapun, ya Reni bisa sharing sama tim, gitu. oke oke, 8 sih Mas Denny. 8 ya? Oke, pertanyaan berikutnya. 8, adalah mendekati ke arah 10, artinya sudah mendekati ke arah sempurna gitu ya. Mhm mhm. Pertanyaan yang mungkin, agak-agak, mengganggu saya adalah gimana caranya, Reni bisa mempertahankan, eee, di nilai di 8 tadi atau mungkin bisa bertambah jadi mungkin lebih sempurna di 10. Ada nggak yang Oke. bisa bisa Reni, lakukan? Belajar terus Mas Dani, belajar, bertanya, gitu sih Mas Dani. Belajar, dengan Belajar, mekanisme ataupun dengan cara seperti apa? ya dengan apapun ya kalau misalkan ada program apa, jadi rasa keinginan tahunya tuh ditambah gitu loh Mas Dani. Mhm Kayak mhm untuk bertanya. Jadi kalau misalkan, "Aduh ini apa ya?" Jadi nggak menebak-nebak sendiri. Jadi mhm training mhm. untuk bertanya ke ASM atau ke tim yang lainnya, Oke gitu sih Mas Dani, untuk oke. ditingkatin. Ya, oke. Berarti kalau saya bisa, review gitu ya, balik lagi di awal bahwa, goal-nya Rini atau, objektifnya Reni dalam sesi ini adalah gimana dalam jangka waktu setahun ke depan, Mhm, Reni bisa, naik gitu ya, mhm, atau mendapatkan, kenaikan level dari sekarang, adalah insurance advisor, berharap bisa mendapatkan kenaikan jadi, senior, insurance advisor gitu ya. mhm, Nah, kemudian Reni juga tadi, cerita bahwa kondisi-kondisi cabang, kondisi-kondisi, hubungan antara Reni dan, partner, Reni dan atasan, Reni dengan orang-orang yang mendukung dari pekerjaan ini, itu juga sangat-sangat mendukung. mhm, Ya, kemudian, kalau tadi saya, tanya, skala gitu ya dari 1 sampai dengan 10, 10 sempurna, 1 yang paling kurang. Saat ini Reni merasa mhm, bahwa Reni ada di, skala 8 gitu ya. mhm, Dan untuk bisa mempertahankan di skala 8 itu, skala penilaian 8, Reni akan tetap belajar, kemudian, tetap, merasa butuh untuk tetap selalu belajar, banyak mhm. bertanya gitu ya. Oke. Nah, masuk ke, bagian berikutnya Ren, tentang, eee, strategi-strategi ataupun apa yang mungkin bisa Reni lakukan gitu ya. Ini Mhm, sebanyak-banyaknya Ren ya, sebanyak-banyaknya. iya iya. Apa yang mungkin bisa Reni lakukan supaya tujuan-tujuan yang tadi tuh, bahwa Reni bisa naik level dari IA menjadi senior IA di dalam waktu setahun ke depan? Strategi-strategi ataupun opsi-opsi apa ataupun, cara-cara apa yang mungkin bisa Reni lakukan, eee eee, untuk mencapai itu? Yang pertama ini sih Mas, kayak, yang namanya untuk naik level pasti kan dilihat untuk dari pencapaian targetnya nih. Betul, setuju. Nah, jadi Mhm jadi gimana caranya nih biar Reni bisa capai target, nilai Reni mhm tinggi. Jadi mhm Reni pertama tuh terus ngegali, kayak cara pendekatan dengan rekan RM, karena kan itu yang paling mhm penting kan. mhm Cara pendekatan dengan RM, gimana cara Reni harus, cari tahu kebutuhan mereka juga, tentang kebiasaan mereka sehari-harinya gimana, gimana mhm caranya biar bisa mereka nyaman, dan yang paling utama menurut Reni gimana caranya biar mereka mau, trust, percaya sama Reni gitu loh. Jadi kan kalau mhm mereka percaya dengan kemampuan Reni, dengan apa yang Reni bisa, itu mereka pasti mau ajak Reni, dan kalau mereka sering ajak Reni itu akan ada kemungkinan untuk closing-nya tuh lebih besar gitu loh. Jadi kayak untuk pencapaian targetnya tuh lebih banyak mhm gitu loh. Reni mhm bisa lebih cepat untuk achieve dari target-target Reni, kayak per bulan misal berapa Reni bisa achieve, bahkan Reni berharapnya bisa, lebih tinggi dari target yang ada gitu loh. Jadi ya menurut Reni cara pendekatan yang paling pertama itu strategi yang paling utama, gimana cara supaya mereka bisa percaya sama Reni, dengan cara Reni harus belajar terus, Reni pahamin segala produk, tentang ya nggak hanya produk sih menurut Reni, tentang kehidupan, tentang keseharian pun, itu yang harus Reni
pelajari terus-menerus supaya mereka bisa percaya dengan Reni. Selain itu, Ren, cuma itu aja atau Ada lagi sebanyak-banyaknya sih ya mungkin? tentang ya setelah dengan RM ya balik lagi untuk menggali kebutuhan nasabah. Jadi Reni pelajari juga nih tentang nasabah, tipe-tipe nasabah yang seperti ini harus Reni apakan ya nanti pada saat Reni visit, cara men-treat nasabah seperti apa, kayak gitu Mas Dani. Oke. Jadi selepas dari RM, Reni juga untuk pelajari tentang si nasabahnya ini, nasabah yang akan Reni datangi. Ren tadi Reni membahas sedikit tentang salah satu strategi yang mungkin Reni bisa lakukan adalah bagaimana Reni mendapatkan kepercayaan gitu ya, trust. Balik lagi ngomongin skala ya Ren ya. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, saat ini ya, trust-nya teman-teman RM Bank ke Reni itu ada di berapa Ren? 1 itu paling kecil, 10 itu paling trust. 1 sampai dengan 10 Ren. 8 Mas. 8 ya? Konsisten di 8. Konsisten di 8. Jadi sangat-sangat bagus dong ya? Ya maksudnya, ya mereka sampai saat ini masih percaya bahwa Reni akan membantu mereka untuk mencapai target-targetnya mereka gitu ya, dan Reni juga bisa bantu mereka dalam menjelaskan ataupun membantu menjual produk-produknya Sun Life kepada nasabah-nasabah CMI Niaga gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya lihat lagi dari apa yang disampaikan sama Reni gitu tadi ya, bahwa kondisinya sangat mendukung, cabangnya baik, hubungannya baik, ASM mendukung, mensupport gitu ya. Kemudian mereka juga teman-teman cabang juga percaya gitu ya, dapat kepercayaan dari mereka gitu ya Ren ya. Artinya nggak ada masalah dong Ren ya? Mungkin ada Mas, ada kendalanya ya karena kan balik lagi nih, ini kan kebutuhan kayak cita-cita yang Reni harapkan dan didukung dengan mereka kan merekanya oke, mereka mau terima, tapi kan balik lagi dengan kebutuhan mereka apa ya, itu yang tadi makanya Reni mau harus cari tahu juga kebutuhan mereka tuh apa sebenarnya, kebutuhan RM-RM-nya. Karena kan banyak nih yang mereka harus kejar juga kan, nggak hanya dari si Sun Life ini, jadi itu yang Reni harus cari tahu juga. Oke. Kalau kebutuhan mereka untuk ngejar yang lain. Kalau menurut Reni, gimana caranya Reni bisa mengetahui apa yang mereka mau kejar gitu? Kayak mungkin satu persatu ya Mas, RM-nya nggak setiap hari sih, kayak dalam seminggu, oh Reni coba tanyain yang ini, lu lagi kejar apa Mas? Gitu kan. Oh lu lagi butuh apa? Lu lagi mau ngejar revenue apa? Gitu kan. Bolehlah nanti Reni bantu untuk ini, kalau untuk mencapai revenue sekian, yuk kita jual produk yang ini yuk, ini bisa dapat nih revenue yang sekian, gitu. Jadi Reni cari tahu dulu nih kebutuhan mereka apa, pada minggu ini, pada bulan ini, mereka mau ngejar apa, gitu. Jadi memang pendekatannya tuh nggak bisa langsung apalagi ini awal tahun gitu kan ya, dari Januari udah langsung secara otomatis setahun tuh kamu bisa di-support gitu, nggak gitu ya? Iya, nggak juga Mas. Jadi Jadi pasti kendala-kendalanya itu, ada. kebutuhan mereka tuh apa. Oke. Gitu. Oke. Jadi Reni dengan melakukan pendekatan personal gitu kali ya? Iya. Melakukan pendekatan personal. So, tapi sejauh ini pendekatan personal yang dilakukan oleh Reni sudah sangat-sangat baik gitu ya? Reni punya kedekatan secara personal dengan yang baik gitu kan dengan teman-teman RM ya? Kalau untuk pendekatan sih baik Mas. Baik ya? Sejauh ini masih baik-baik aja. Jadi kalau Reni bertanya pun mereka mau merespon dengan baik. Mereka masih mau cerita kayak, iya Ren gue lagi ngejar ini nih, gue lagi ngejar ini gitu. Oke. Oh, itu didefinisikan oleh Reni sebagai hubungan yang baik gitu ya? Iya. Ya, oke. Dan Reni yakin dengan hubungan yang baik seperti yang Reni definisikan itu, mereka akan bisa support Reni untuk bisa mencapai apa yang Reni rencanakan gitu ya, menjadi senior insurance advisor di 1 tahun ke depan gitu ya? Ya harusnya bisa Mas Denny. Harusnya bisa. Jadi nanti tinggal gimana cara ini bisa ngebantu mereka juga. Oke. Di cabang Reni sendiri atau ada insurance advisor lain?
Ada 2 di sini. Oh, oke, ada 2. Nah Ah, itu menarik nih dia. menarik nih. Ada itu dianya tadi gitu yang Reni sampaikan. Ada isu terkait dengan, keberadaan, insurance advisor lain yang ada di cabang, Reni? Isunya isu tentang apa dulu nih Mas Dani? Tentang Saya nggak gimana tahu nggak tahu, apa yang mungkin bisa, menjadi, apa namanya, eee yang menjadi barrier gitu atau menjadi penghalang untuk bisa, merealisasikan tujuannya Reni tadi menjadi, senior insurance advisor. Ada mhm. nggak? Jadi mungkin kalau dibilang ada ya ada Mas, karena kan Oh, jadinya, targetnya kita kan harus bagi 2. oke Jadi kalau ada premi ya, oke, karena kan Reni merasa ini tim Reni, karena kalau dengan tim Reni, ya kalau Reni maju, menurut Reni dalam satu cabang itu ya bolehlah kita maju sama-sama gitu kan. Karena kan di dalam, satu cabang ini misal ada 7 RM. hmm, Karena kan, dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda nih setiap bulannya, mereka hmm, ada mau ngejar apa dulu, karena hmm, kan nggak semulus itu gitu loh Mas, kayak mungkin merekanya responnya udah baik, cuman kan kalau tiap bulan untuk ngejar target, pasti ada aja kendalanya dalam 7 RM, nggak semuanya langsung ngejual Sun Life juga kan, kita harus mhm, cari gali bareng-bareng. Nah, mhm, kendalanya ya itu tadi, jadi kan harus dibagi 2, mhm. untuk targetnya. Yang tadinya misal, 7 RM ini bisa buat Reni, jadinya kan kita harus kan, 3 untuk ini, atau 3 untuk ini, gitu. Oke oke. Eee eee, menurut Reni itu bisa menghambat? Enggak sih, sebenarnya sih bisa menghambat, tapi nggak terlalu besar juga, Mas. Kalau Enggak? misalkan, kita bisa manfaatin, momen yang pas, waktu yang pas, kayak untuk kesempatan yang ada gitu, misalkan kita, bagi 2 nih, kita bagi 2 targetnya, cuman kalau kita masing-masing bisa untuk ngejalanin dengan baik, ya nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa mendapatkan dari yang dibagi 2 ini. Misalkan dari RM yang ini, ya udah kita bisa fokus ke sini, atau besok bisa fokus ke sini. Oke oke. Jadi selama Cuman ya ini ada juga. selama ini Reni merasa pembagiannya, masih, sesuai dengan, masih masih adil gitu ya? Masih sesuai gitu pembagiannya? Masih Oke. masih lah Mas dan Atau mungkin ada yang diharapkan oleh, Reni? Reni berharap seperti apa apa namanya, eee, berharap seperti apa gitu ya dengan kondisi cabang yang ada, dengan kondisi cabangnya Reni gitu ya. Apakah Reni berharap mhm, misalnya, "Gue bisa nih, handle sendiri," atau mungkin, dibagi aja misalnya RM-nya 7, gue 4, eee, temen gue 3, I don't know, mungkin ada harapan atau ada, apa namanya, ada, harapannya Reni supaya bisa lebih pasti gitu tahun depan saya mesti naik jadi senior, IA gitu. sebenarnya kalau untuk harapan-harapan yang kayak gitu, yang kayak untuk pembagian kita sih nggak ada. Jadi tergantung nanti CRM-nya aja mau sama siapapun, karena kan terkadang kan, misalnya Reni udah janjian nih sama si Mas yang A, oh Hmm, ternyata bentrok nih si Mbak ini juga ngajakin Reni. Jadi ya udah nggak apa-apa, oke yang penting tim Reni tuh bisa kerja sama si tim Reni ini untuk oke, ngebangun kepercayaan CRM-nya. Jadi kalau misalkan semakin banyak visit pun, semakin ada pipeline yang banyak, itu nggak menutup kemungkinan ya kami berdua pun bisa jalan dengan baik gitu loh. oke oke Yang penting kayak gitu aja. Jadi Reni tuh impiannya tuh kayak untuk memperkuat tim juga sih. Kalau di sini ada tim Reni, oke ya Reni pengennya Reni dengan dia sevisi gitu loh, kayak untuk jalannya oke, sama. Jadi jangan sampai nanti Reni berusaha untuk membangun kepercayaan ke RM, tapi ternyata dianya enggak. Jadi hmm, Reni berusaha untuk ngobrol dengan partner Reni juga. ya, oke. Sejauh ini, kamu merasa bahwa, hubungan kamu sama partner, dalam hal ini IA yang ada di cabang kamu juga, Mhm. baik-baik aja atau, masih satu visi? Baik-baik aja sih, Mas. Jadi kadang Baik, kita tuh kayak gini, kadang kita suka ngobrol, gimana ya caranya nih biar ini sih naik?" Jadi kan kita suka ngobrol, kita sharing, "Kita pakai cara ini yuk," atau, Reni juga terima oke masukan dari partner Reni, "Kita pakai cara ini aja, nanti kayak gini kita samain ya biar nggak beda," gitu. oke, Biar nggak ada omongan, "Kok sini kayak gini, kok sini kayak gini," gitu. Biar kita iya.
sejalan. Jadi koordinasinya juga jalan gitu ya? Mhm. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke menjelang bagian akhir gitu ya. Mhm. Jadi dari semua apa yang disampaikan oleh, Reni tadi gitu ya, dengan, eee objektif ataupun goals, yang kita sepakati ya gitu ya, Reni dan saya sepakati bahwa, Reni punya rencana di 1 tahun yang akan datang gitu ya, Reni, punya target akan menjadi seorang, senior insurance advisor. Boleh disimpulkan nggak, apa kira-kira, rencana kalau tadi saya bilang rencananya jangka panjang gitu ya, dalam jangka waktu 12 bulan, Reninya mau jadi seorang, senior IA, tapi dalam jangka waktu sebulan yang akan datang gitu ya, apa yang mungkin Reni akan lakukan? Yang akan Rani lakukan? Ya, dalam jangka waktu sebulan. Jadi kalau ini kita ketemu di 17, Februari, kalau mungkin bulan depan gitu ya, kita lakukan sesi coaching kembali, apa yang mungkin nanti bisa saya evaluasi? Apa yang mungkin Reni akan lakukan yang impact-nya dalam jangka waktu sebulan yang akan datang itu bisa kelihatan gitu? Ngejar target sih, Mas, supaya targetnya bisa achieve kan, ya. Jadi Reni ngelakuin, oh, cara yang bulan lalu ternyata kan Reni belum achieve gitu. Mhm, Jadi dengan cara yang lain kayak misalkan Reni bantu RM-RM untuk gali, data-data yang lama, untuk oke nasabah-nasabah lama, untuk dialihkan lagi. Mungkin dengan itu sih dalam sebulan ini akan Reni lakukan, karena mungkin kan sekarang RM juga lagi fokus ke yang lain-lain, jadi Reni bisa bantu mereka dengan cara seperti itu, untuk oke mencapai target di bulan ini. oke, target bulan ini. Targetnya Mhm, berapa dalam sebulan. targetnya berapa? Sekarang Mas, targetnya 200 juta afib Mas Dani. 200 juta afib. Ya, karena kan udah 2 orang. Oke, jumlah yang kecil dong buat, Reni dan cabang Pondok Indah, Ya harusnya itu sih kecil sih Mas Dani. ya kan? Eee, kayak kayak, itu apa namanya, ya maksudnya udah pasti Reni maksudnya bukan pasti, maksudnya dengan mudah Reni bisa, komunikasikan dengan teman-teman RM gitu ya, kemudian Reni bisa, eee capai gitu, angka segitu ya. Berarti kan kalau 2 orang berarti 400 juta afib Ya lah ya, ya itu dalam ini satu kan cabang. saya ngomong ke Reni aja gitu ya. Oke oke. Oke. Oke, Ren, jadi kalau menurut Reni sendiri, apa yang Reni bisa dapatkan di sesi, coaching kita ini, Ren? Mmm, ya bisa di ini sih Mas, apa namanya, dari sesi coaching ini ya Reni bisa bisa ngasih tahu nih ternyata nanti kan ada kendalanya di sini, ada kendalanya itu, ya Reni bisa ungkapin juga mungkin, dari yang biasanya mungkin Reni nggak tahu nih mau ngelakuin apa gitu kan, jadi Reni Mhm bisa share, entah, Mas Dani nanti bisa input ke Reni, "Oh ternyata kan kamu kayak gini, ada kendala kayak gini." mhm Jadi sesi coaching ini, bermanfaat banget sih menurut Reni. Jadi kan ini kan kita, personal gitu loh Mas, jadi mhm, nggak banyak orang kan kalau misalkan setiap kita sesi coaching misalkan sama tim yang lain juga kan kayak untuk ngomongnya tuh nggak luas, nggak leluasa untuk oke ngungkapin kayak gimana. oke. Jadi Reni merasa, sesi ini berguna gitu ya buat, Reni? Mhm, Oke, nggak keberatan kalau, mungkin kita bisa lakukan di, sesi lanjutannya di bulan depan gitu? nggak apa-apa Mas Dani, nggak keberatan Reni. Keberatan ya? Oke. Jadi, saya mungkin konfirmasi kembali gitu ya bahwa, tadi di awal kita sepakati bahwa sesi coaching ini kita akan bicara tentang, rencana jangka panjang gitu ya, bahwa Reni, Mhm, punya rencana, dengan length of service ataupun, lamanya bergabung di Sunlife itu yang, udah lebih dari setahun ya? Udah lebih dari iya, setahun gitu ya, kemudian, dan saat ini Reni masih di level IA, mhm, Reni berharap di 12 bulan yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang Reni akan bisa, eee, punya peningkatan gitu ya, naik level dari seorang IA menjadi senior IA. Reni udah cerita tadi panjang lebar tentang apa kondisinya, ternyata kondisi cabangnya juga mendukung, kemudian, eee apa namanya, strategi-strategi juga sampai saat ini masih berjalan gitu ya.
Kemudian, yang penting adalah strateginya dalam jangka waktu, 1 bulan yang akan datang, Reni akan memastikan bahwa target, bulanan Reni akan tercapai gitu ya, dan Reni akan, fokus kepada bagaimana membantu teman-teman RM untuk bisa, lebih banyak, apa namanya, menjual produk-produknya Sun Life untuk bisa, mengejar revenue-nya mereka gitu ya. Mhm. Ya, ada yang lain Ren, yang mungkin bisa disampaikan Ren? Belum ada sih Mas Dani. Belum ada ya? Oke, Ren, saya rasa cukup ya sesi coaching, sesi kali ini gitu ya, udah, hampir Mhm. 1 jam. Kemudian kita juga sudah, saya sudah mencatat dan sudah, mendokumentasikan, apa yang Reni sudah sampaikan dan Reni, apa namanya, tetapkan sebagai, target ataupun pencapaian dalam jangka waktu panjang ataupun dalam jangka waktu, 1 bulan yang akan datang. Mhm. Jadi, saya berharap di 1 bulan yang akan datang kita bisa melakukan evaluasi kembali ya, Iya, untuk bisa evaluasi kembali apa yang sudah Reni sampaikan tadi, dan kita akan ketemu di sesi, coaching lanjutan, oke. gitu. Baik Ren, terima kasih Ren. Iya, thank you juga Mas Dani udah mau Ya, di-coaching. baik, terima kasih. Bentar ya. Iya Mas Dani. Bu Desi, ada ada input? Hadir.